Apalagi ada yang kaitannya sama namam, mengadu domba. Orang yang kagak tahu keburukannya apa-apa jadi tahu, bukan dasarnya antisipasi tapi dasar kebencian. Gitu. Nah, ini bahaya. Ini yang bakal menggerus dari amal-amal soleh kita yang udah kita tabung, kita kumpulin. Nah, itu kan jadi kegerus tuh, kebagi jadi sama dia pada. Nah, jangan sampai kita yang sering kita katakan kita bangkrut di akhirat, salah satunya dengan amalan-amalan yang kayak begitu. Ya, apalagi kalau sampai ngomongin orang soleh, ya nyirikin orang soleh. Teman kita yang kagak tahu apa-apa, yang hatinya lempeng-lempeng aja diomongin. Ya gulam, la takun ma'an nafs, la ma'al hawa. Wahai anandaku, ya, jangan sampai Anda bersama nafsu Anda, bersama kesenangan nafsunya. Jangan juga bersama kesenangan-kesenangan dunia. Bahkan apa beliau mengatakan, jangan juga bersama akhirat. Jangan bersama semuanya. Lalu beliau mengajarkan apa? Qad waqa'at bil kanzil ladzi la yafna abada. Ya. Melainkan kita harus bersama oleh Allah Azza wa Jalla yang darinya tidak akan ada kesirnaan. Itu yang dimaksud. Ya. Khina izin yaji'u hidayah ma'al haqq minal haqqi Azza wa Jalla la dhalala ba'daha. Karena apa? Ketika kita bersama Allah Azza wa Jalla, benar-benar kita akan bersama kemahabendaharaan ilahi yang abadi. Dan pada saat itu, dan pada saat yang sama, hidayah Allah datang dari mana yang tidak ada lagi kegelapan setelah itu. Dari mana-mana tuh cahaya datang. Karena yang kita bersamanya adalah Allah. Kita ngomong, kita sayang sama istri, ngomong sama bini, ngomong sama anak, semua karena Allah. Kita bicara sama saudara, semua karena Allah. Nah itu, ketika cahaya itu datang sama kita, menghinggapi kita, ada yang nggak kena, itu auto delete. Ya, misalnya, tahu astagfirullah. Ada? Dihapus sama apa? Sama istighfar. Itu kalau kita bicara terlalu berlebihan, kalau memang hidayah cahaya yang Allah itu cepat datang, itu auto delete. Kehapus sendiri. Refleks kita sama istighfar. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik, ya jangan sampai dah kita begitu. Ada yang modelnya begini misalnya. Kenapa? Karena kita mengawali hal-hal yang sifatnya keburukan itu dengan antisipasi, karena Allah mengingatkan itu. Karena Allah juga sayang misalnya sama bini nih, nggak usah berlebihan. Berlebihannya itu ya karena Allah. Susah senangnya kita menghormati kasih sayang bersama pasangan juga karena Allah. Sayangnya sama orang tua, sayangnya sama saudara, ya, sayang sama teman. Kira-kira berlebihannya untuk apa nih? Kalau memang meningkatkan ketakwaan kita sama Allah, maka itu dianjurkan. Itu. Makanya kita disuruh untuk membersamai Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Ya. Tub an dzunubika wa harwala anha ila maulaka azza wa jalla. Maka taubatlah Anda dari dosa, bergegaslah menuju Tuhan. Jika kamu bertaubat, taubatlah dengan lahir dan batin. Karena taubat itu adalah jantungnya kedaulatan. Masya Allah. Ya, kita kalau istighfar, kita taubat, itu keistimewaan amal itu langsung kerangkum. Kenapa? Karena orang-orang yang bertaubat dan mengingat Allah dalam kecintaannya. Gimana coba kalau orang cinta aja luar biasa, apa aja dikasih. Kalau Allah yang sayang, kalau Allah yang cinta, kira-kira apa? Kan gitu. Makanya kita diminta untuk selalu menyadarkan diri kita dengan taubat. Dan iblis paling enak. Kenapa? Habis salah terus taubat. Capek-capek dia ngeluarin tenaga, modalin tentaranya untuk mengadu domba kita. Dia masuk ke celah-celah dari pergaulan dengan hawa nafsu kita. Masuk dia, orang kita lagi marah dengan hawa nafsu kan, orang kalau lagi marah, lagi gedek, lagi enak, lagi pokoknya yang jelek-jelek tuh. Masuk setan, cerup, masuk. Tapi kalau memang tendensi kita awal kita bergaul itu karena Allah, buru-buru dah kita taubat.
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, jangan sampai dah dari awal kita ngomongin jelek sama dia, kita yang begitu. Ya Allah, ampuni ya Allah kalau memang dari omongan ini berlebihan. Udah iblis dari tadi udah goreng-goreng tuh. Dia taubat. Kelar dah nih. Ya. Modal dia, pasukan udah dikerahin dari segala penjuru. Lu tahu bini lu kemarin begini. Dia sama saudara lu begini. Wah, udah. Aduan-aduan gitu kan ngebakar tuh. Iblis goreng lagi nih tuh. Tahu-tahu apa? Dia bertaubat kepada Allah dengan menyadarkan dirinya, dengan muhasabah kepada dirinya, mungkin aku yang salah. Gitu. Iblis kan kagak. Kalau iblis nyari kambing hitam. Siapa lu? Gitu. Iblis tuh gitu, pengen menunjukkan bahwa kita ini selalu di atas kebenaran. Kan sifatnya begitu kan? Bakar terus, bukan. Orang jatuh aja kan kita kudu pikir. Jatuhnya kita, ketusuk jarumnya kita di jalanan, itu tidak menutup dari segala kecilnya kepedihan kita, kecuali diampuni oleh Allah dosanya. Walaupun ketusuk jarum, itu dalam hadis ada. Kalau kita menyadari itu, aduh, itu baru jarum. Ya gimana kalau kegetok sama paku, sama palu, sama kampak apalagi. Langsung kita muhasabah sama Allah. Nggak ada yang kita salahin. Iblis paling enak kan begitu. Ya Allah. Habis dah. Nggak dapat lencana nih. Dia pengen dapat lencana tadi ya kan. Pangkat tuh. Kalau di organisasi apa itu namanya? Udah naik pangkat, udah jadi wali, udah jadi jenderal. Udah jadi wakil koin. Ya kan? Itu salah satu yang membuat kita bermawas diri atas taubatnya kita. Karena beliau mengingatkan agar kita menghidupkan lahir dan batin kita untuk mengikat kepada sadar akan dosa dan kita bertaubat. Bukan berarti yang disukai Allah adalah orang yang tidak pernah bersalah, bukan begitu. Salah mah wajar. Itu hal yang al-insanu mahallu khata' wan nisyan. Ya emang tempatnya salah, melupa. Gitu. Tapi apa yang dikatakan? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya yang orang kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertaubat. Itu kan jadi terbaik, yang menjadi martabat tuh ketika kita mengagungkan Allah dengan kita beristighfar, dengan kita mengapresiasi ya ajaran yang memang Allah titipkan untuk kita. Ya Allah, salah tadi baru ngomong kelebihan ini. Kita ngobrol terlalu, dah ditakut dah. Kita lagi habis ngobrol nih, kita balikan sholat, misalnya kita wudhu, udah ingat lah sama Allah, udah ingat sama taubat kita, istighfar. Bahkan kita mendoakan orang yang tadi kita jelekin. Kayak gitu. Allah kasih hidayah ya Allah. Jangan sampai kau siksa dia atas dosa-dosa yang dia lakukan kepada aku. Kayak gitu kita maafkan. Lalu bila mana ada dosa-dosaku yang tanpa sengaja atau berlebihan, ampuni aku ya Allah. Akhirnya kita doain orang yang telah musuhin kita. Yang tadinya omongan kita, sumpah serapahnya kita berlebihan kan. Akhirnya kita tutup dengan kebaikan-kebaikan, dengan doa yang bisa menaungi dari kemarahan-kemarahan Allah dan malaikatnya besok. Gitu. Malah sebaliknya kita nggak mau dah ada saudara, orang yang kita kenal diseksa gara-gara kita. Kita nggak mau. Sekarang aja mungkin karena nafsu kita, pengen dendam rasanya. Marah itu kan waktu yang sesingkat itu loh. Kalau udah kelar udah. Tapi besok kalau memang hisab itu ditunjukkan oleh Allah atas kemarahan yang memang kita tidak maafkan, bisa nyesel kita. Nyesel bukan main. Saudara kita digerenyeng terus setiap hari. Pas kita tanya, kenapa wahai malaikat engkau tampakkan itu di hadapanku? Karena engkaulah, kata malaikat, belum memaafkan. Tuh, dinampakin kita. Kita kalau ngelihat kecelakaan aja di depan rumah kita kan, gimana? Ngenes kan? Taruh ada penjahat aja, penjahat nih. Bukan orang dekat, bukan orang yang pernah ngejahatin kita. Orang jahat sama orang banget nih. Di depan ngapa-ngapa, kita kesian juga. Badannya hancur, remuk misalnya. Kita malas ngelihatnya, ya Allah. Itu di dunia. Gitu. Rasanya kalau lagi marah kan pengen begituin, kan? Padahal enggak. Besok waktu nafsu itu diangkat oleh Allah, maka ditampakkan apa? Amalan-amalan yang dulu kita kerjain. Kan nafsu udah hilang ceritanya. Yang ada kan rasa apa? Rasa urfah. Ya. Rasa memaafkan, afun. Hal yang agung, udah kita ingat-ingat terus. Akhirnya ditunjukin tuh hal-hal yang buruk. Ketika nafsu udah nggak ada, apa yang ada? Penyesalan.
Nafsu udah nggak ada, ya. Maaf udah kita liputin, amal udah nggak ada catatan ceritanya nih kan. Tahu ditunjukin amal sebab kita. Makanya kita minta sama Allah supaya diampuni dosanya. Itu kan kemuliaan. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni. Jangan sampai ada kesalahannya dibawa-bawa ke akhirat. Gitu. Itu salah satu kemuliaan, keagungan, irfannya Allah kepada kita, pengetahuan. Karena beliau di sini menuliskan dengan kita menyadarkan diri kita atas cahaya Allah adalah bentuk bagaimana hidayah, petunjuk itu selalu menaungi kita. Yaitu nerangin kita. Jadi kita nggak takut dalam kegelapan. Di saat orang-orang pada tersesat, ya, pada faham-faham yang menjerumuskan gitu. Karena jamaah, orang kalau jamaah kan menjerumusin, kayak kadang-kadang keikutan juga tuh. Oh, rame-rame ke sono, bisa jadi ada yang benar, padahal salah. Itu. Misalnya kebijakan satu pemerintah nih mau menunjukkan satu kemaksiatan yang besar, nah, tanpa ada teguran-teguran dari yang lain kan orang bisa ngebenerin tuh. Orang pada ke sono semua, pada ngikutin apa kata pemerintah misalnya. Tapi orang-orang yang kuat dengan pendirian akidahnya, beda. Kalau memang ini berkaitan dengan prinsip agama, kita nggak ngikutin. Itu misalnya disuruh kita masuk ke gereja mengatasnamakan toleransi, wajib mengucapkan selamat Natal misalnya. Padahal hal-hal yang itu punya ruang yang sangat sensitif untuk selalu diperdebatkan setiap tahun. Nah kan kita nggak boleh juga naatin yang kayak begitu. Walaupun orang banyak pada ngikutin, misalnya pada taatin, oh kita harus toleransi. Tar dulu. Nggak semuanya bisa digelapin sama situasi rame. Ya, kalau Allah mengingatkan hal itu dari nur hidayahnya kepada hambanya, maka itu akan bertolak secara auto. Auto detect tuh yang begitu, tar dulu, saya nggak bisa taat, walaupun pemerintah yang nyuruh. Enggak. Karena pemerintah sama perintahnya Allah jauh lebih apa? Lebih agung perintahnya Allah. Walaupun ada perintah kita untuk mentaati pemerintah kan gitu. Ya ada perintah. Tapi untuk hal ini tar dulu. Gitu. Itu prinsip namanya. Dan ini berkaitan dengan apa? Dengan kekuatan hidayah, dengan kekuatan tauhid kita. Makanya mau nyadarin orang-orang yang bisa kolbunya itu mudah untuk disucikan, itu adalah orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya, menjadikan taubatnya itu rutinitas ibadah hariannya. Jadi kita taubat bukan atas dasar salah doang, bukan. Ya. Jadi di sini beliau mengatakan itulah amalan harian, ya, pensucian jiwa, badan kita, amaliyah syariat kita, lahiriah, ya, yang juga batiniah kita bersama dengan qalbu manakala telah keluar dari aturan, sebab aturan itu mengakibatkan duniawi lepas dari ikatan-ikatan makhluk. Maka qalbu akan mengarungi lautan tawakal, lautan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lautan ilmunya bersama. Itu. Makanya kita di sini mengkaji ini harus betul-betul bisa menerapkan, ya, dari ilmu yang standarnya hal itu umum untuk kita ketahui, tapi ada hal-hal yang sifatnya khususiyah, yang dalam, yaitu berkaitan dengan hati. Allah menunjukkan dari satu benua ke benua lain, dari satu tempat ke tempat lain, sampai berhenti di benua kemandirian istiqomahnya kepada Allah. Itu Allah menunjukkan kita. Sampai mana? Sampai kita bisa beristiqomah sama Allah. Itulah petunjuk juga datangnya dari Allah. Manakala disebut Tuhannya langsung memancarkan ekspresi dan terbukalah tirai-tirai karena kolbu menempuh hanya menuju kepada Allah. Mulai kebuka hijabnya. Gitu. Makanya orang-orang yang memang dikasih kemuliaan ma'rifat oleh Allah itu cenderung tenang, cenderung tidak gegabah, ya. Ketika marah, ya marah karena Allah, marah atas mahabbah itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, berlanjut nanti kita membahas tentang bagaimana penyakit hati, ya, agar kita terhindar, karena memang penyakit hati ini perlu dibalut dengan kesabaran.